sekali hari ini Cici bisa menemani kalian di dalam ibadah online. Dan Cici mau ingatkan bahwa walaupun ibadahnya masih di rumah aja, walaupun ibadahnya masih secara online, kalian tetap harus penuh dengan semangat. Kalian harus penuh dengan sukacita. Karena hari ini kita datang untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar loh adik-adik. Kalau kita cuma santai-santai aja, kalau kita tidak berekspresi dengan sukacita, dengan penuh semangat, sayang banget nih. Karena Tuhan layak disembah, Tuhan layak ditinggikan. Siap-siap ya hari ini kita meninggikan nama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Nah, teman kalian Jessica nanti akan memimpin kita untuk membuka ibadah kita dengan satu pujian. Kalian semua sama-sama juga ya di rumah untuk bisa menaikkan pujian ini sama-sama. Yuk Jessica. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru ini. Tuhan berkati Cici Koko dan teman-teman supaya tetap fokus dalam beribadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia mengasihi kalian, Dia mengasihi Cici, mengasihi papa mama kalian. Walaupun mungkin di rumah kalian, orang tua kalian ada yang belum kenal Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengasihi mereka loh adik-adik. Tuhan Yesus juga mengasihi teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ada satu pujian yang mengatakan Yesus sayang semua. Mari yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita penuh semangat, kita penuh sukacita kita mau bawa itu buat Tuhan Yesus. Ya semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
jalan-jalan kita. Karena itu berasal dari siapa? Tuhan. Mari saat ini kita membuka hati kita sungguh-sungguh buat kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Tuntunku, biar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Mari semua sama-sama adik-adik, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh hari ini membuka hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Berkati Cici yang akan menyampaikannya. Dan hari ini kami siap untuk bisa mengerti akan apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidup di dunia. Mukjizat, apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu adalah perbuatan luar biasa yang tidak mungkin terjadi tanpa kuasa Allah yang besar. Itu adalah mukjizat. Nah, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat adik-adik.
Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu mukjizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Diawali ketika Tuhan Yesus beserta dengan ibunya Maria dan juga murid-murid yang lain diundang ke sebuah pesta pernikahan yang ada di Kana. Adik-adik, pesta pernikahan tersebut adalah pesta yang sangat meriah. Para pengantinnya, pengantin wanita dan pengantin pria terlihat sangat bahagia. Mereka juga mengundang banyak orang untuk hadir di dalam pesta pernikahan mereka. Di saat pesta sedang berlangsung, adik-adik, tiba-tiba tanpa sengaja Ibu Maria mendengar para pelayannya berbisik-bisik, adik-adik. Wah, ternyata anggur sudah habis, adik-adik. Nah, di mana pada waktu itu kalau orang mengadakan pesta, mereka harus menyiapkan anggur yang cukup, adik-adik, buat semua tamu. Karena kalau sampai anggurnya habis, mereka bisa merasa malu, adik-adik. Karena pada saat itu anggur dianggap sangat penting di dalam sebuah pesta. Nah, lalu Ibu Maria menghampiri para pelayan tersebut dan dia bilang, "Kamu nanti ikutin ya apa yang dikatakan orang tersebut," kata Ibu Maria sambil menunjuk kepada Tuhan Yesus. Lalu Ibu Maria pun berjalan menghampiri Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu Ibu Maria menyampaikan apa yang dia ketahui kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus pun menyadari bahwa ini sudah waktunya untuk dia menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Nah, lalu Tuhan Yesus berjalan menghampiri para pelayan tersebut dan dia melihat sekelilingnya. Dan di sana dia melihat ada beberapa tempayan yang kosong. Nah, lalu dia bilang adik-adik sama pelayan tersebut, "Ini diisi tempayannya dengan air, dan setelah itu bawa kembali datang kepadaku." Adik-adik, mungkin waktu itu pelayannya bingung, adik-adik. Nah, kenapa tempayannya harus diisi dengan air? Padahal yang mereka butuhkan saat itu adalah anggur, adik-adik. Tetapi para pelayan ini, mereka taat dengan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Mereka pergi, mereka mengisi adik-adik tempayan tersebut sampai dengan penuh. Setelah itu mereka kembali datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia bilang kembali kepada para pelayan itu, "Kamu ambil air yang dari dalam tempayan itu, lalu kamu kasih kepada pemimpin pesta." Adik-adik, mungkin pada saat itu para pelayan tersebut, adik-adik, merasa takut dan mereka juga merasa bingung. Gimana kalau misalnya nanti ketika dicicipin, nah lalu mereka dimarahi oleh pemimpin pesta. Tetapi adik-adik, mereka taat kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengambil air dari tempayan tersebut, lalu mereka datang kepada pemimpin pesta dan minta pemimpin pesta untuk mencicipinya. Dan kalian tahu adik-adik, setelah pemimpin pesta itu mencicipinya, adik-adik, dia segera menghampiri mempelai prianya, adik-adik. Lalu dia bilang sama mempelai pria yang pada saat itu sedang melangsungkan pesta. Dia bilang, "Wah, luar biasa, anggur ini sangat enak. Biasanya kalau orang bikin pesta, itu mereka taruh anggur mereka yang paling baik itu di awal. Tetapi engkau menaruhnya di akhir. Wah, luar biasa, anggur ini sangat enak, adik-adik." Itu yang diucapkan oleh pemimpin pesta tersebut. Murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Ia menyatakan kemuliaannya sebagai anak Allah. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, adik-adik. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, apapun yang menjadi keperluan kalian, apapun yang kalian butuhkan, adik-adik, kalian bisa datang minta kepada Tuhan. Dan percayalah adik-adik, Tuhan yang akan menolong kalian, Tuhan yang akan menjawab doa kalian, Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya adik-adik di dalam kehidupan kalian tepat pada waktunya. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin adik-adik. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan? Adik-adik mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kalian? Haleluya. Oke adik-adik, kita mau sama-sama belajar ayat hafalan kita hari ini ya. Sekarang saatnya kita ayat hafalannya teman-teman. Ayat hafalannya ada di Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita ingat dan simpan dalam hati ya teman-teman. God bless you.
Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajar kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran pada Tuhan, pada papa mama, pada guru-guru kami, juga Cici Koko Laskit. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dadah. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing. Atau scan QR code dengan minta bantuan Mama. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Iya, udah mau Papa yang belum bergabung di grup Live Kids? Ayo hubungi Live Kids sekarang. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Siapa adik-adik sekolah di TH? Nah, buat adik-adik yang cari sekolah Kristen di Bogor ini yang luar biasa, yang keren, yang cetar, pilih Teras Harapan ya. Nah, untuk pengumumannya nih, minggu ini jangan lupa hari Kamis jam 10 pagi ada apa? The Living Word Kids adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Pasti memberkati kalian. Cuma 1 menit kalian dapat saksikan di YouTube channel yang Live Kids jam 10 dan dapat disaksikan juga di IG dan juga Facebooknya Live Kids setelah jam 10 ya adik-adik, jangan lewatkan. Nah, untuk dance minggu ini adalah kalian cari jalan untuk sampai ke tempayan yang berisi anggur. Gimana taunya tempayan itu berisi anggur? Tempayan berisi anggur adalah yang menuju kepada Tuhan Yesus. Coba kalian temukan yang mana, lingkari, capture, dan foto dengan kalian. Lalu minta mama papa kalian upload ke medsos mama papa. Jangan lupa tag dan mention ke medsosnya Live Kids. Tunggu ya adik-adik ya. Kalian cari nih mana tempayan yang berisi anggur ya. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini, sekian dulu ibadah kita adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan.